damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 1. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kekayaan dipandang sebagai sesuatu yang netral, tidak dipuji juga tidak dicela, tidak dipuji dan tidak dicela. Artinya benar-benar tidak sesuatu kekayaan tergantung pada sikap seseorang terhadapnya. Apakah ia menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang tidak benar dengan kekayaannya. Jika seseorang bergantung kepada kekayaannya melebihi ketergantungan kepada Tuhan, maka pada saat itulah suatu kekayaan menjadi tidak benar. Sebaliknya, jika seseorang dapat mengendalikan kekayaan itu dan memanfaatkannya untuk memuliakan Tuhan dan memberikan sesama, maka pada saat itulah kekayaan tersebut menjadi benar. Jadi kekayaannya dalam Alkitab tidak pernah mengecam kekayaan itu sendiri, tetapi mengecam isi hati kita, mengecam setiap hati orang yang bergantung kepada kekayaannya. Sejauh seseorang tidak terkait pada kekayaannya, Alkitab tidak pernah mengecamnya. Dalam Alkitab banyak contoh orang kaya, sebagaimana yang mempergunakan kekayaannya tersebut dengan baik, artinya tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Sebahagian dari lagi ada sebaliknya, mereka justru semakin jauh dari Tuhan, diakibatkan karena kekayaannya. Contoh dalam Alkitab kita kekayaan oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Para bapa leluhur orang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub tersebut memakai kekayaannya di tengah-tengah masyarakat pada zamannya untuk menolong dan memuliakan Tuhan. Tetapi hati mereka tetap teguh kepada Tuhan. Demikian juga dengan Ayub. Sekalipun ia adalah menjadi orang miskin, sekalipun dia adalah orang kaya, tetapi dia tidak terpaut hatinya kepada kekayaannya. Kekayaan atau harta adalah suatu alat. Oleh sebab itu jangan kita diperalat oleh kekayaan, tetapi kekayaan itu alangkah baiknya dan harus memakai kekayaan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Maka kekayaan itu adalah baik jika dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Namun banyak juga tokoh dalam Alkitab, dalam sekejap ia meninggalkan Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan. Contoh yaitu Raja Hizkia, Raja Yehuda, dan kita lihat melalui Hizkia, ia tidak orang benar lagi di hadapan Tuhan karena dia semakin jauh dari Tuhan diakibatkan oleh kekayaannya. Namun tidak benar kekayaan kalau dipakai untuk tidak memuliakan Tuhan. Ketika dia diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kerajaan yang kokoh, justru memamerkan kekayaannya kepada orang Babel. Itu boleh kita membaca atau membandingkan dalam kitab 2 Raja pasal 20 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18. Bukan hanya kekayaan, kemiskinan pun bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. Menarik menyimak firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa engkau. Pada saat itu, pada zaman jemaat Yakobus, para orang kaya menahan upah atau gaji upahan mereka. Yakobus mengecam perbuatan umatnya. Bukannya tidak dibayar, tetapi menahan. Itu pun sudah menjadi kesombongan. Dan itu telah menghina orang miskin. Melalui kekayaan dan kemiskinan itu pun dapat kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan. Dapat menjauhkan, tetapi orang miskin pun bisa dekat dengan Tuhan. Orang kaya pun bisa dekat dengan Tuhan. Asalkan dia berada dalam hatinya, Tuhan adalah yang utama. Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang ada pada kehidupan kita, segala yang ada yang kita punya, yang walaupun mungkin kita berpunya banyak atau harta, berpunya pangkat atau jabatan, jangan untuk menindas orang yang lemah. Tetapi kekayaan, harta, jabatan kita pakailah untuk menolong orang yang lemah. Karena itu dikehendaki Tuhan. Sekali lagi saya baca firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dikatakan Yakobus sebagai peringatan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa engkau. Maknanya supaya bertobat, supaya kekayaannya itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apapun, miskin pun kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, Engkau adalah Allah pemilik segala-galanya. Apapun yang kami miliki adalah milik-Mu sendiri. Tetapi sering kami lupa bahwa yang kami punya, yang kami miliki, kami merasa itu adalah cuma hak kami dan tidak mengingat bahwa itu semua adalah pemberian atau berkat-Mu dari tangan-Mu yang kudus. Tuhan, jauhkan hati kami terpaut kepada harta dunia, tetapi yang paling terutama supaya hati dan pikiran kami terpaut oleh karena belas kasihan-Mu. Kasihanilah kehidupan kami ini.
tuntunlah kami setiap langkah kehidupan kami, supaya kami berbuat kasih kepada sesama kami, supaya kami menolong orang yang lemah. Dan bila kami pun menginginkan, bila kami lemah, dapat saudara-saudara kami dengan kasih dari Engkau untuk membimbing dan menolong kami. Itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kehidupan yang layak, yang dari berkat tangan-Mu, supaya kami tetap berbahagia dalam kehidupan kami ini. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.